Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Nama Zack Snyder kembali mencuat ke permukaan sejak viralnya film Justice League Snyder's Cut version. Terus emang gak berapa lama gaung film terbarunya pun terdengar kembali ke subgenre horor yang emang ranah abang ini di awal-awal karirnya sebagai movie maker. Jujur aja, ada ekspektasi setinggi langit, mengingat Snyder bukan sineas karbitan. Hampir banyak film karyanya terbilang total dan kerap jadi blockbuster. Tapi ya gimana ya, yang ditakutnya ternyata terjadi. Agak skeptis emang sama perzombian yang takutnya bukan memberikan kengerian, tapi malah lelucon konyol. Yang, ya sudahlah. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dari review singkat film Army of the Dead. Dari trailer yang udah diunggah beberapa waktu lalu sebenarnya cukup banyak spoiler di situ. Army of the Dead berlatar cerita di kota Las Vegas yang porak-poranda, di mana wabah zombie telah menguasai kota yang penuh hingar-bingar tersebut. Ada beberapa orang yang masih bertahan hidup, salah satunya Scott Ward, yang diperankan Dave Bautista, seorang mantan tentara yang akhirnya jadi abang-abang penjual burger. Sampai satu hari datanglah pria keturunan Jepang bernama Bly Tanaka, yang diperankan Hiroyuki Sanada, seorang pemilik kasino yang ada di Las Vegas. Ia menawarkan sebuah misi penyelamatan harta berharganya di sebuah kasino di bawah Las Vegas Strip yang sudah dikepung oleh kawanan zombie alpha. Mengiyakan misi tersebut, Scott bersama dengan pasukan tentara bayaran lainnya bertaruh hidup mati dengan batas waktu yang cuma 96 jam. Harusnya Army of the Dead ini tayang di bioskop, ya pilihan cerdas lah buat tayang di Netflix, bukan tanpa sebab. Karena ini masih masa pandemi ya, lebih aman kalau emang ditonton di rumah aja. Meski sebenarnya akan jauh lebih menyenangkan kalau bisa nonton dengan audio dan visual yang proper seperti bioskop. Sedikit ngomongin film zombie, ini bukan film zombie pertama Zack Snyder. Tahun 2004 lalu ada film Dawn of the Dead, film zombie yang easy watching dengan great story dan great character development. Coba kalian rewatch aja. Nah, film ini dari awal kita sudah dipertontonkan dengan beberapa adegan yang cukup eksplisit. Mulai dari semi-semi seks sampai zombie telanjang dada, ya bisa dipastikan lagi, film R-rated ini bukan untuk semua usia, khusus buat kalian 21 tahun ke atas, jadi tolong dicatat. Oke, balik lagi ngebahas film Army of the Dead. Ini tuh popcorn movie ya, bukan sajian subgenre horror yang menuntut penontonnya nguras otak. Dari aspek cerita, nah ini, Army of the Dead ada 3 babak cerita, diawali prolog dan diakhiri dengan epilog. First impression-nya emang mengagumkan, aksi yang terbilang cepat dan padat. Pemaparan plot ini bagus di awal-awal aja. Dari babak kedua sampai ke ending semua agak sedikit kacau. Kacaunya di sini imbas karena cukup banyak dialog panjang yang terus berulang di setiap momen, dan konyolnya dialog-dialog tadi nggak ada impact apa-apa ke jalan cerita film ini. Sorry to say Bambang Maimunah, naskah Army of the Dead jadi sedikit masalah buatku. I don't care kalian Snyder fanboy, ya aku juga Snyder fanboy, tapi melihat potensi film ini begitu besar tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Eksplorasinya yang cuma di situ-situ aja, tanpa tindak lanjut yang berarti. Oke baiklah, terselamatkan dengan dark komedinya dan visualnya yang memukau sekali. Tapi tetap aja kita nonton film ini bukan sebatas cuma kepengen lihat visual doang dong, tapi menuntut cerita yang begitu kokoh. Ya kalau emang cuma mau lihat visual doang, ya nontonnya sambil di mute aja volumenya. Jangan nonton pakai subtitle juga. Sah, kelar, itu solusi terbaik. Cuma kan nggak gitu juga konsepnya Bambang. Nah, kalau ngomongin soal kawanan zombie alpha atau zombie cerdas di sini, ini tuh bukan kali pertamanya. Terlalu banyak film-film zombie cerdas yang udah berseliweran. One of my favorite movie itu kayak I Am Legend. Emang konsep zombie di film ini menarik. Mulai dari zombie ratu kecantikan, zombie Elvis, sampai tiger zombie. Ya, namanya popcorn movie. Bentukan zombinya kayak gimana ya sah-sah aja. Even ada zombie mimi peri, zombie ibu-ibu goblok, zombie ibu-ibu anjing lo, ya kalau nongol pun ya sah-sah aja. Tapi ya cukup disayangkan ya ketika zombie alpha atau pemimpin zombie di sini sama halnya dengan tokoh manusianya yang nggak punya latar belakang cerita yang jelas.
Sementara itu untuk tokoh karakter manusia di sini seperti Dave Bautista tampil memukau seperti biasanya. Cuma kayak udah mulai terbiasa aja dengan kebobrokannya sebagai Drake di Guardian of the Galaxy. Being cool sesuatu yang agak canggung buatku pas ngeliat dia di film ini. Nah, para tentara bayaran diantaranya cukup mencuri perhatian juga, meski ya tetap aja. Lagi dan lagi kuulangi, sebagian besar karakter di sini agak dangkal. Nggak ada latar belakang yang begitu jelas. Action gore adalah hal lain yang mungkin akan memanjakan kalian dan itu akan jadi nilai plus, khususnya buat aku juga. Ketika naskahnya kayak hal yang begitu biasa aja, justru aspek visualnya yang top notch. Cipratan darah yang juicy abis, tembakan sana, tembakan sini, tebas sana, tebas sini, oh yeah. Ya, sebagai film dengan genre seperti ini, apa yang disajikan benar-benar ajib. 2 jempol. Scoringnya juga hal yang perlu dapat notice. Pemilihan soundtracknya yang tepat justru memberikan experience yang menyenangkan pas nonton film Army of the Dead. Apalagi ada efek slow-mo-nya ya. Tapi ya kebanyakan slow-mo agak ngebosenin juga. Yang sekali lagi ya harus kesampaikan, ini maaf lahir batin, jangan emosi dulu. Bukan dikata nggak menghargai sebuah film. Bukan juga karena tahu budget produksi film ini nggak segede film-film superhero yang pernah digarap Snyder. Cuma, ya mau gimana, udah kemakan ekspektasi yang begitu tinggi. Pas tahu ini film kurang pas di hati ya jadinya ngumpat kayak gini. Kalau soal budget produksi yang kecil, banyak kok film-film subgenre horor yang bagus. Misalnya aja kayak film Saw 2004 yang pernah digarap sama James Wan. Kesimpulan akhirnya, Army of the Dead bukan film yang jelek kok. Aspek ceritanya emang salah satu nilai minus film ini. Tapi kalau bukan itu yang kalian cari, justru sebaliknya cuma kepengen dipuaskan sama aksi gore yang memukau di sana-sini. Wes, ini film tepat buat kawan-kawan. Army of the Dead official tayang di Netflix. Kalau masih ada sisa uang THR, cobalah langganan Netflix. Jangan pakai jalur orang dalam dulu. Tapi kalau kepepet, ya masa iya diriku mesti ngatur-ngatur Anda? Pacar bukan, istri bukan, teman seranjang juga bukan. Ahai. Oh ya, boleh share juga pendapat kalian tentang film ini dan apa plus dan minusnya setelah kawan-kawan nonton film Army of the Dead. Share aja di kolom komentar. And last but not least, cuma mau bilang setiap ulasanku jangan ditelan mentah-mentah ya woi. Beda penonton, beda mood pas nonton, akan beda sendiri experience-nya. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.